Ya ampun, kamu ya Aisar Khalid ya. Aisar Khalid. You cakap straightforward lah. You cakap straightforward. You sukakan Puji. Aduh. Asli dijamin 3 kali lipat lebih kencang nanti. Kau mau sama Fuji? Kau mau sama Fuji? Mau kenalan aja dah. Kau mau kenalan aja. Ya, bisa nggak? Mau kenalan aja bisa enggak? Mau kenalan aja. Mukanya sih kayak lagi suka sama orang nih. Ini muka kayak gini lagi kayak suka-suka sama cewek, tau nggak lo? Bisa nggak? Kok jadi gue yang sumringah sih? Kok jadi gue yang sumringah? Kenapa ini? Gue bisa ngebayangin ya masa muda tuh ya guys, lagi suka-sukaan tuh, yang lagi seneng-senengan di Uber. Kok jangan mau? Kenapa? Jangan mau Fuji anak baik. Emang kenapa bu? Ibu kenapa Asmawati? Lu kenapa? Jangan mau. Oh ibu enggak, ini mah anak muda. Lu kenapa nggak mau? Nggak bolehin Fuji Asmawati? Lu kenapa? Lu suka sama si Aisar? Jangan mau Fuji anak baik. Emang kenapa sama dia? Lu suka sama si Aisar lu ya. Jadinya nggak bolehin Fuji. Kenapa? Lu takut patah hati lu. Lu takut patah hati, nggak boleh gitu. Nggak boleh ngalangin jodoh orang. Asmawati, nggak boleh ngatur-ngatur idola, nggak boleh. Kalau emang dia jodohnya sama cowok ini, ya udah sih. Jangan mau Fuji anak baik. Emang dia nggak baik. Lu kenapa lu rempong banget? Awas lu ya. Sampai ngalang-ngalangin Fuji ya. Aneh lu. Emang pagi-pagi mendingan jualan korset nanti, mamiku jualan mulu, ntar gue dibilangnya ujung-ujungnya jualan. Gue jualan melulu ujung, padahal gue juga gak ada niat jualan gue itu sekilas iklan, terserah kalian nanti minta 1 menit apa korset, tapi gak selalu jualan korset. Gue mau ngebahas cowok ini namanya Aisar Khalid, lagi suka sama si Fuji. Dengerin nih. Fuji single nggak? Karena bisa nggak? Nih, denger nih. Asli dijamin 3 kali lipat lebih kencang nanti. Kau mau sama Fuji? Kau mau sama Fuji? Mau kenalan aja dah. Kau mau kenalan aja. Ya, bisa nggak? Ya coba tanya Fuji, single nggak? Fuji single nggak? Karena sekarang nih, nanti kalau kita udah ada rumah, nggak bisa kita bayar luar. Abang sendiri aja yang buat dalam semua. Ya. Karena interior udah oke. Interior udah oke. Punya rumah Indonesia, punya rumah Malaysia, punya rumah Jordan. Iya. Punya masjid sendiri. Sendiri. Iya. Bisa. Ya bisa. Apalah kalau netizen restu bisa lah. Oh iya. Jadi kamu mau Fuji? Aisar. Tak mau kenalan. Aisar, jangan kau bilang macam tuh, Aisar. Kau tak payah cakap macam tuh. Kalau netizen restu bisa lah. Netizen, kau tahu netizen Indonesia? Netizen Indonesia pelik sangat. Itu tadi satu di tempat room aku. Perkenalkan aku Emma Waroka ya. Mamski. You can call me Mamski. Tadi satu aja udah tak setuju. Tak ada restu tadi satu orang itu, namanya Asmawati itu tadi. Macam mana kau nak tanya restu netizen? Jangan. Restu orang tua cukup. Netizen, kau tanya, 1000 jawaban nanti. Oh, tak boleh begini, tak boleh begitu. No, you go sama Fuji. Kalau Fuji suka sama you, kau baik sama dia, tapi kau harus baik sama dia ya. Awas kau. Aja dulu. Izin dulu lah sama abangnya. Izin ya Fadli. Menang atau kalah nomor 2. Yang penting kita silaturahmi lah. Yang penting kita sama Fuji lagi. Canda aja lah Fuji. Sekarang aku nggak ada cewek. Iya. Kan? Jadi buat satu hari nanti kalau anda kata. Budak nih ya, anak nih ya, lucu ya dia ya. Ya ampun. Terus dia lagi ada yang lagi sholat, tahu nggak? Dia lagi ada sholat. Tapi ada yang udah ngeramalin loh. Ada yang udah ngeramalin. Nih. Nia lihat di tahun ini tuh bakal kedatangan sosok laki-laki. Nah, laki-laki ini tuh dia tuh orang Melayu
Jakarta, bahkan dia rela berkarir di Indonesia demi Fuji. Dia kalau dilihat di sini pengusaha juga kecenderungan bisa jadi pengusaha. Pengusaha bisa. Entertain juga dia juga aktor Malaysia, bahkan Aktor Malaysia. terus juga selebgram, sosial medianya juga lumayan. Nggak bisa musik dari sononya sayang, musiknya dari sini. Pertemuan mereka tuh berawal dari Nah, udah mati. pandangan pertama dan tiba-tiba itu timbul-timbullah perasaan gitu. Mia lihat di tahun ini tuh bakal kedatangan sosok laki-laki. Apa Moodlight? Siapa udah nggak pansos ke Mami Online? Gue Emma Waroka pansos ke orang yang katanya bakalan didapatkan tertuduh untuk penistaan agama. Gue pansos sama orang kayak gitu. Lu gila lu. Gue mau diamprokin di Senayan City aja gue kabur. Ngaca, Bo. Ngaca. Ya, banyak-banyak berkaca. Banyak-banyak berkaca ya. Jangan mabok popularitas. Gue udah terkenal dari tahun 94. Dari 1994 None Jakarta. Ya. Zaman dulu kalau ngomong masih tahun 2000 awal, nggak usah banyak bacot lah. Baru masuk dunia hiburan tahun berapa? 2012, 2013, jangan banyak bacot. Ya, dari syuting sama Roy Martin sampai udah sekarang jadi TikToker, nggak usah adu skill sama gue. Jangan adu skill sama gue, bukan kelas gue. Paham? Adu skill kok sama Emma Waroka, ngawur. Adu skill sana sama yang selevel. Lihat nih, jangan ngeganggu mood gue ya, lu gua blok ah. Ganggu mood gue aja, orang gue lagi senyum-senyum ngeliatin Aisyah sama si Fuji. Masuk ini bawa-bawa nama MO pakai nama panggung lagi. Nama panggung cuy. Nggak ada papanya kau. Belum jadi apa-apa kau, masih ecerek. Gue udah jadi artis dari tahun 94. Goblok banget. Blok. Ngebandingin sama orang yang baru terkenal kemarin sore. Hello. Oke. Terkenalnya juga gara-gara terkenal pakai baju cewek. Merintih-rintih di tanah suci. Terkenal gara-gara kayak begitu. Jangan saingan sama gue. Ke laut aja. Oke. Ini Fuji lagi doa, ya. Fuji lagi doa. Kok kayaknya tuh doanya tuh arah-arahnya ya bisa lumayan mendekati lah ya. Gue nggak bisa bilang oke confirm, enggak. Tapi kayak mendekati gitu nih. Jodoh yang kaya raya, biar kaya raya, kita semua jadi kaya raya dan sejahtera, dan semoga ganteng, tinggi, baik, setia. Ganteng, tinggi, baik, setia. Dan ulala. Tapi pesan gue sih ya, buat Aisar, jangan buru-buru loh Aisar. Ya, Fuji itu kamu harus ini, apa namanya? Bawa santai dulu. Ih, ganteng dia. Nih, lihat nih. Ih, gua udah cek IG-nya say. IG-nya apa? TikTok-nya. Gua udah cek. Nih. Nih dia, Aisar Khalid 10,4 juta TikToknya ya guys. Terus nih dia ada nih, dia emang jomblo dia. Jadi dia lagi sholat nih guys. Mana tuh dia lagi sholat ya? Ada tuh dia lagi sholat, lucu deh. Mana yang lagi sholat ya? Kok nggak keluar?
Ada tuh yang lagi sholat guys. Kemana sih yang lagi sholat? Aisar Khalid sholat. Kalian hujan-hujan nih. Jomblo, jomblo. Jomblo, jomblo. Bisa kau ya bikin konten itu ya, bisa kau ya. Tapi lemarinya dia cocok ya. Lemari orang kaya. Lemari cowok kaya ini. Tapi sporty sih, baju-bajunya kayaknya banyakan kaos nih anak nih. Baju-baju banyak kaos, nggak ada jas. Nggak pakai jas kau ya. Kau sukanya baju-baju sporty ya. Masnya. Gagah loh guys. Gagah banget. Oh my god. Fuji ini cocok kayaknya nih. Cocok loh. Bener nggak? Menurut kalian gimana? Jomblo meronta-ronta. Fuji apa? Cocok banget kan sama Uti kan? Iya, sama Uti cocok ya. Coba kita lihat lagi ya. Abang, aku cabar kau buat geng subuh macam Jumaat, macam Alif Sata. Kau cabar aku Benari. Alang-alang saya dekat Brunei sekarang ni, sebelum balik Malaysia, jom kita cari masjid dulu. Sekarang ni saya berada di Masjid Jami di Brunei. Jom kita tanya, boleh tak buat subuh macam Jumaat kat sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama abang apa? Aziz. Agama udah sama. Agama udah sama. Udah gitu ada Melayu-Melayunya juga. Cocok nih. Fuji kan, Uti kan ini nih, apa namanya, Padang kan. Ini Melayu, deket lah, satu rumpun. Kita hitung yang lagi happening ya. Fuji dan Aisar ya. Ada perhitungannya, ada dihitung. Untuk tanggal lahir. Tanggal lahir Fuji. Kalau misalkan tanggal lahir yang aku buat ini salah ya. Untuk Fuji 3 November 2002. Ini hasilnya kayu kuat. Untuk Aisar ini di 6 Agustus 2000. Oh my god, si Aisar 6 Agustus. Leo dong. Aum. Aduh. Dia Leo. Leo tahun 2000, Leo naga. Aduh itu galak banget. Aduh galak itu. Fujinya 3 November Scorpio 2002 kuda. Naga kudanya sih oke, bintangnya yang kurang cocok. Aduh, jangan. Coba dengerin dulu. Hasilnya api lemah. Secara elemen mereka ini tertukar. Fuji itu mengambil unsur-unsur maskulin, sedangkan Aisar mengambil unsur-unsur feminin ya. Untuk pertemuan cukup bagus, sangat bagus menurut aku. Karena apa? Karena ada balancing. Fuji ini unsur kawinnya tuh kuat ya. Jadi kemungkinan besar Fuji ini kepala batu. Sorry ya Fuji ini orangnya kepala batu. Unsur banget gitu. Jadi segala sesuatu yang gak masuk ke logika dia nih akan dia tolak. Dia nih agak susah dibilangin gitu. Kecuali nalar dia ini bisa masuk dengan apa yang orang bilang gitu. Kalau nggak masuk sama nalar dia, mau kamu sampai berbusa-busa, seorang Fuji itu nggak bakal denger. Ya betul, karena 2002 itu kan si kuda itu memang punya pendirian sendiri. Jadi kalau dibilang orang tuh kayak keras kepala tuh iya benar. Udah gitu Fuji juga dia Scorpio, jadi lebih double lagi dia punya kemandirian atau pendapat itu nggak bisa diganggu gugat. Terus kebetulan Aisar ini punya unsur api. Aisar unsurnya api, Fuji unsurnya kayu. Jadi si api ini nanti bisa membakar sedikit keras kepalanya seorang Fuji. Jadi Aisar ini kalau untuk jadi pasangan sangat cocok untuk mendampingi seorang Fuji ya. Aisar ini api lemah. Biasanya seorang api lemah ini kalau nggak galak dia cerewet ya, banyak bicara ya. Kalau aku lihat sih Aisar ini kayaknya ngambil yang banyak bicaranya ya. Aisar ini orang juga keras. Gimana nggak banyak bicara Bu? Ya Mbak Winda Harjo Sudiro nih dari tempatnya Winda Harjo Sudiro, baru 2 jam yang lalu dia bikin hitungan ini. Aisar itu bintangnya Leo, udah Leo naga pula pasti cerewet parah itu.
Bokap gue itu sionya naga, bintangnya Leo. Aduh ngomong mulu, nggak habis-habis. Aduh ya ampun. Terus tapi mungkin keras dia itu secara dewasa gitu ya, jadi nggak terlihat unsur kerasnya. Nah kalau di bagian Fuji ini unsur airnya kuat ya, jadi kemungkinan hidup Fuji itu penuh dengan keributan ya, terus dia juga punya bagian bullying ya. Jadi kalau Fuji banyak hater itu gak usah heran ya, karena memang pattern dari Fuji itu menarik hater masuk ke dalam hidup dia. Terus airnya terlalu kuat, air itu biasanya banyak keributan ya. Jadi kalau selalu banyak gosip-gosip tentang Fuji ya, karena memang bagian air Fuji ini cukup besar ya. Dan Aisar ini membawa energi yang menarik orang-orang besar masuk dalam hidup dia ya. Karena itu kalau si Aisar ini mungkin famous itu karena memang pattern dia akan menarik orang-orang besar masuk ke dalam hidup dia. iya, pasti si Aisar ini bakal lebih famous lagi nih guys. Itu juga aku udah ngerasa sih, ngelihat dari TikToknya dia ya. Gak cuma di Malaysia, di Brunei, di Singapura nih Aisar ini punya potensi nih. Dan dia kayaknya bisa kayak Raffi Ahmad gitu loh. Jadi karena dia pinter ngomong, terus juga orangnya humble. Iya, kesana kesini dia bisa dapat bisnis yang gede-gede nih anak nih ke depannya ya. Ini kan masih muda banget nih. Apa yang terjadi kalau Fuji dan Aisar ini menikah? Akan terbuka elemen kekayaan yang sangat besar ya, keberuntungan tiada henti. Cuman rumahnya ini diharmonisasi, mungkin sering berantem atau sering ribut-ribut lah, tapi pasti bisa terkendali kalau aku lihat ya. Ini kalau mau menikah duitnya bakal banyak ya. Duitnya bakal banyak. Ide-idenya juga bakal berkembang, mereka akan semakin kreatif. Terus juga keberuntungannya juga baik ya. Kalau aku lihat di sini untuk Fuji juga ini akan membantu secara kesehatan mental dan fisik kamu. Kalau aku sarankan sih sok atuh jalan menikah ya, tapi terlepas lagi ini tergantung masing-masing sih ya. Untuk saya pernikahan Fuji sih belum cepat-cepat kalau aku lihat ya. Mungkin dia mulai terbuka di usia 26 itu mulai kelihatan jodohnya Fuji. Normal artinya potensi untuk Fuji menikah ya. Wow, berarti kalau umur 26, sekarang kan si Uti umurnya 24 ya? 2002, berarti umurnya baru, aduh masih muda. 23 tahun depan si Uti, si Fuji ya kan? Sementara cowoknya tahun naga berarti tahun 2000. Tahun depan 25. Cocok lah. Ya kan? Cukup apel bagus lah. Mau cukup apelnya? Aku pernah dikasih iPhone oleh Aisar. Ih cocok deh. Aisar baik. Ubanan dong, iyalah. Pastinya ada ubannya ya kali. Umur 50 nggak ada uban tuh gimana? Mau ya cuka apel ya? Oke, aku masukin ya. Yuk. Sebelum kita bahas lagi Fuji dan Aisar, aku masukin dulu cuka apel. Ambil dulu bentar. Bentar, aku ambil dulu barangnya. Nih guys. Nih ya. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya, Fuji sama Aisar ya. Oke, nih ya, ini prestigious. Nanti kalian terima kayak gini nih, ini yang baru. Yang di kulkas kan udah mau habis. Nah, ya, kayak gini nih say.
Nah, oke, dikocok dulu kan. Sari jahe merah, cuka apel, lemon, madu, dan kayu manis. Aku masukin ya. Harganya udah dirubah. Mana harganya? Kita rubah dulu harganya. Oke. Waktunya 1 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang. Oke, capcus. Presley juice. Sari jahe merah, ada cuka apel, lemon, madu, dan kayu manis. Harganya sudah drop shy. Di drop shy harganya. Itu cocok buat apa katanya? Banyak khasiatnya teman-teman. Tadi kan udah ditulis juga di situ kan. Kalau misalnya kamu ada asam lambung, dinetralisir, kamu makan sarapan dulu, minum 1 sendok makan pagi, pakai airnya yang agak banyak. Airnya air sejuk gitu ya, jangan air panas ya. Minum pelan-pelan, terus habis kehujanan juga udah kayak bersihin hacim. Pulang malam tuh minum 1 sendok makan Presley juice, kamu aduk-aduk, boleh tambah madu. Oh iya, habis ini aku kasih madu randunya ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Soalnya kan lagi musim pancaroba nih, panas, tuh lagi panas, terus tiba-tiba hujan. Jadi banyak orang yang bersin-bersin, sakit-sakit. Aku masukin madu randuknya ya. Aku dapat harga 130.000 ya. Aduh Mama Bella, ini tuh wajib ada. Buat anak-anak, buat kita, buat suami, ya kan? Kalau udah ngerasa ngedrop gitu, badannya capek, minum ini tuh seger banget deh. Asli seger banget. Wih, ada yang dapat 120.000. Ini dong, pakai ini aja. Waktu selesai pertandingan, oke, bentar. Percikan-percikan yang gimana gitu, bikin kita semua tuh berasanya kayak, aduh, rasanya tuh ya. Kalau Anda kata aku Rasanya tuh kita tuh kayak ngerasa, duh. Tunggu, ini mah foto-foto apaan sih? Ini nih. Oh my god. Suka banget lah dia. Dikasih jempol. Ampun nih cowok ya. Ampun ya. Astaga naga. Wah keren sih. Keren. Ramai yang bilang Ini kayaknya cocok deh. Dua-duanya sama-sama influencer, ya kan? Udah gitu, mereka berdua jelas-jelas dong, tajir melintir dong. Bener nggak sih? Oh semalam tuh Fuji kan live di Kok bisa ada tulisannya sih? dikasih. Kok bisa ada namanya? Fuji lagi live, si Aisar ngasih gift ke Fuji. Oh jodoh ya. Fujinya lagi live dikasih hadiah buat Fuji pas lagi nge-live.
Fadli said Aisar Khalid hanya mau cari followers di Indonesia. Nggak gitu juga kali. Enggak lah, nggak kayak gitu juga. Kan dia kan bukan followernya kan bukan cuma yang berapa juta, udah banyak juga loh dia. Kalau gue lihat ya, nggak juga lah. Kalau emang nggak suka bener, emangnya orang nggak boleh suka sama Fuji? Terus harus jadi kayak alasannya cuma mau dapetin followers gitu. Emangnya Fuji emang nggak boleh disukain beneran sama orang? Cuma orang tuh memanfaatkan untuk suka sama Fuji buat followers. Kayaknya nggak gitu. Fuji juga emang cocok kok buat disukain, disayangin, dicintai. Yang tulus ya. Oh my god. Ya Allah, tahun 2020 masih kecil banget dia. Iyalah masih ABG, baru umur 20 tahun. Ini siapa nih cewek? Oh, mantannya. Belum apa-apa Uti udah difitnah, dihujat. Kok dihujat? Jangan dong. Jangan menghujat-hujat Francisca bisa dong. Bisa, soalnya nggak ada gula. Nggak pakai gula Francisca. Mau. Cantikan Fuji jauh. Kenapa dihujat Fuji sama Malaysia? Kalau kau punya idola ini ya suka sama orang Indonesia, ya sudahlah, siapa tahu itu memang jodohnya. Kita nggak boleh, belum apa-apa udah menghujat, jangan banyak-banyak menghujat. Hujatan itu energi negatif energi, nanti balik ke dirimu sendiri ya. Jadi kita itu lihat orang lagi mungkin dekat atau mulai lebih akrab, ya sudah doakan yang baik-baik. Oh, dia juga kecil, ceweknya dia suka cewek kecil. Dia suka cewek kecil. Apa lu mau gunda? Masih jauh. Masih jauh. Sudah. Orang itu berproses. Misalnya pun deket sekarang, gak tahu jodoh apa bukan, mau pacaran kek, mau nyoba untuk mungkin deket dulu kek. Menurut aku biarin semua orang itu dengan jalannya masing-masing, dengan dia punya keputusan. Toh udah makin dewasa. Cowok ini, si Aisar ini 25 tahun depan. Si Uti umurnya 23, ya kan? Jadi memang waktunya untuk penjajakan, memahami, berproses jadi dewasa. Udah gitu, biarin, gak usah ntar gini. Dan inget ya, yang katanya bad boy, yang katanya orang tuh bad boy, kalau ketemu pawangnya bisa jadi good boy. Serius, emang begitu. Iya, tahun depan. Kan gue bilang tahun depan. Si Aisar tahun depan 25, karena lahir tahun 2000. Si Fuji 23 tahun depan, ya kan, karena lahir tahun 2002 gitu loh. Jadi di tahun depan kan kita udah mau habis. Emang mau pacaran sekarang, paling kalau emang benar-benar deket PDKT ya tahun depan, pas di usianya 25 sama 23. Masih muda banget, masih panjang jalannya. Biarin aja dulu, namanya cowok. Ketemu ini nggak mungkin dia kasus gitu ya, ketemu cewek yang ini kasus, nggak lama nempel, terus heboh beritanya, bisa jadi kan, ada aja gitu ya, namanya orang dalam mencari jodoh. Tapi kalau udah ketemu orang yang tepat, contoh nih di kehidupan gue sendiri,
Mas Bagus sebelum ketemu Mamski pacarnya banyak banget. Kesono kesini, kesono kesini, kesono. Ada yang di kampus, ada yang ke dalam rangka pencarian. Dan buat gue is okay. Lu semakin gak punya pacar, gue semakin aneh sama lu. Tapi lu punya banyak pacar, bagus. Karena lu pasti udah mengenali beberapa karakter cewek kan. Dan akhirnya lu memilih siapa? Memilih Mamski, yoyo. Baru kena di tangan gue pawangnya, bener nggak? Kalau buat cewek-cewek yang mungkin pernah deket sama Mas Bagus, mungkin Mas Bagus brengsek banget. Karena apa? Emang nggak jadi sama mereka gitu loh. Nggak jadi sama mereka gitu. Jadi jangan langsung menjudge orang, apalagi masih dalam usianya muda ya, 20, 21, 22. Ya Allah, itu mah memang masih masa pencarian. Nggak yang pacaran satu dipegangin dikekepin satu orang gitu, nggak gitu loh guys, ya kan. Ya kalau emang kira-kira nggak apa ya, takut kalau disakiti atau dikhianati, nggak usah pacaran, nggak usah. Karena resiko untuk nggak jadi itu pasti ada, 50-50. Resikonya 50-50. Kalau nggak jadi ya emang pastinya akan ketemu orang lain lagi, karena masih dalam masa pencarian sampai berusia dewasa mendekati mau 30. Mulai tuh nggak terlalu banyak kesono kemari ya gitu. Apa sih upil apa? Upil apa? Upil apa? Mami upilnya, emang ada upilnya? Serius lu? Kok gue nggak lihat sih? Lu kenapa Lina ngomong upil? Kenapa? Orang Minang. Kenapa ngomong upil? Nggak ada Mi. Oh ini berarti nih hatersnya Fuji. Gua blok ya. Iya kamu Lina hatersnya Fuji ya. Hatersnya Fuji. Iya. Oke, orang iseng gua blok. Gua orangnya sadis loh. Gua blok. Udah Lina lu gua blok. Lu gua blok. Ngomong lagi upil. Gua blok. Kurang ajar bocil. Yang bilang upil gua blok ya. Jangan norak masuk rumah orang. Di sini bukan rumah anak-anak. Bukan room bocil di sini. Yang hater-hatersnya Fuji gue blok semuanya. 2 orang lo gue blok. 2 orang gue blok. Aku umurnya 50 tahun. Suamiku usianya 32. Iya. Begitu ngomongin si Aisyah sama Fuji, nongol itu bocil-bocil, upil, gua blok lu ya. Buka gua, Iya, orang udah ngomongin Aisyah sama si Fuji, yang keluar bocil-bocil. Awas ya, jangan nunjukin kalau kalian itu bocil lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Awas ya, terusnya gue blok semuanya. Kita lanjut ya. Harus gugat Agus. Kenapa gua harus gugat Novi? Sebenarnya menggugat ini bukan artinya kita mencari siapa yang benar siapa yang salah. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Wah, Agus sudah dilaporin. Wow. Agus dilaporin dugaan tindak penggelapan. Turun gunung endgame. Donatur turun gunung endgame, itulah ya. Ini semuanya gara-gara apa? Agus terlalu pede ya lu Gus ya. Kepedean lo. Waktu ada yang dateng ke lu yang menyatakan dirinya adalah pembela kaum lemah, terus mungkin lo diomongin, dibilangin berulang kali, itu duit kamu Gus, itu duit kamu Gus, itu duit kamu Gus.
Sehingga buat kamu itu duit yang ada di rekening kamu itu adalah punya kamu sepenuhnya. Padahal ada ribuan donatur yang ternyata juga bisa menyuarakan, ya, bisa menuntut. Dan sekarang para donatur sudah menuntut kamu. Atas apa? Ya atas omongan orang itu, si pembela kaum lemah dan kroni-kroni circle-nya yang selalu seperti memegang satu pasal ya kan, yang katanya kalau udah ditransfer, udah masuk ke rekening, udah jadi hak milik sepenuhnya. Enggak kayak gitu ternyata, dan ini akan diuji nanti di pengadilan. Begitu udah masuk pengadilan, nggak akan lu bisa dapat apa-apa. Gue udah semakin yakin Agus nggak akan bisa dapat apapun. Tuh, ya, Agus cuma korban dari mulutnya si FA. Mamski udah tahu yang kasus, ya udah dong, tahu banget kasus UMKM. Kemarin juga ngobrol sama wartawan tentang kasus UMKM itu. Tapi kan udah nggak ada kelanjutannya lagi. Terakhir yang kasus UMKM itu si Pak Sanjay yang punya perusahaan ada bikin satu VT nih, Sanjay UMKM. Tapi habis itu hilang. Nih. Nih. Semua customer Mimals yang saya sayangkan, saya cintai, dan selamat pagi kepada seluruh Indonesia saya cintakan. Yang pertama, saya buat video ini untuk maksudnya penjelasan yang lebih konkret. Penjelasan. Saya yang titip dana kepada Ibu Nasasari biar tidak ada kekacauan di lapangan atau kemana-mana penjelasan yang tidak jelas. Oleh karena itu saya buat videonya hari ini tanggal 20 November 2024 untuk penjelasan tersebut. Saya minta tolong Ibu Nasasari, saya minta tolong kepada Pak Budi, saya minta tolong kepada Pak Farhan. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya. Ya saya titipkan karena saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Ini orang ya, Pak Sanjay ini udah sampai ngomong loh, minta kembalikan. Tapi secara proses hukumnya sebenarnya Bapak ini bisa nggak sih untuk memaksa gitu ya, menjadikan uang itu benar-benar kembali lagi, haknya dia nih benar-benar kembali lagi kepada dia, dan bisa dia gunakan untuk membantu member-member UMKM-nya nih. Coba dengerin ya. Mereka tuh sangat kasihan. Saya sebagai warga negara Indonesia, Anda juga sebagai warga negara Indonesia, bantulah orang-orang kita. Biarpun kita beda agama, tapi tetap ada kata-kata, ada yang dipelajari namanya bantu sesama. Dimana saya ingin sekali bantu mereka, apalagi yang pernah Ibu pernah ketemu mereka, Bapak pernah ketemu mereka, bantulah kepada mereka. Dimana saya siap bantu mereka dengan uang pribadi saya. Makasih Pipin, makasih. Sebagian saya akan bantu mereka. Sekali lagi ini yang saya mohon, saya nggak minta, saya nggak mau larikan ini kepada hukum, kepada yang lain. Saya tidak mau. Saya belum tentukan juga lawyernya sampai dengan sekarang. Nah, cuma yang saya minta, tolong hati nuraninya Anda semua. Hati nuraninya Anda. Ini udah sampai minta begitu loh Pak Sanjay. Ini terus sampai mana kasusnya nih, uang dia nggak balik ini? Kembalikan uang ke saya, sisa 39 miliar. Dan saya akan bantu mereka. Saya akan bantu mereka. Saya nggak mau lihat mereka sampai susah begini. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena hukum, bukan karena apa, cuma karena hati nurani. Karena hati nurani. Betul-betul saya lihatnya di situ
dan saya apapun terjadinya saya akan bantu semaksimal saya bisa bantu. Jadi saya minta tolong kepada saya minta tolong kepada Bapak ini, saya minta tolong kepada masyarakat. Saya sebelum itu saya lari ke sini lari sama saya tidak. Yang cuma saya minta adalah saya minta tolong hak saya dikembalikan. Itu senilai yang itu nanti itu adalah 16 miliar dipotong 55 miliar adalah 39 miliar. Itu saja yang dikembalikan. Dari 55 miliar dipotong 16 miliar, jadi ada 39 miliar uangnya si Pak Sanjay ini, yang mana itu adalah uangnya member-member UMKM. Itulah yang dikembalikan. Saya tidak berpasalkan yang lain juga pada 16 miliar itu saya tidak melakukan. Kak dapat donasi juga kah? Siapa yang minta donasi? Kak Ja bawa berobat, usaha dulu jangan apa-apa. Ada BPJS. Ada BPJS. Pakai BPJS. Heboh aja minta kesana kemari. Ini aja urusan belum selesai. Berobat dulu pakai BPJS. Agus aja pakai BPJS. Iya, mau apa? Mau jadi Agus kedua lagi? Nggak ada. Lihat, jadi banyak kan orang-orang kayak begitu kan? Pakai BPJS. Ini masalah Agus aja belum selesai, udah mau perkara sama lagi. Aduh. Jangan di saya nggak paham. Saya nggak mau ikut-ikutan yang model-modelan begitu. Kamu kalau betul memang kamu ada kasus yang sama, kamu kan bisa lewat yayasan. Ngapain kamu typing-typing di saya? Iya, ngapain kamu typing-typing di saya? Cuma mau jadi kesannya jadi kayak mau memanfaatkan keadaan, paham nggak? Pakai BPJS dulu lah, iyalah. Ngapain? Terus tapping di saya tuh buat apa? Spam lagi, ulang. Nanti dia dikira TikTok ada spam masuk. Ada spam masuk jadinya. Jangan di spam ya. Jangan di spam. Dan salah alamat, saya bukan asistennya Novi. Dan saya bukan kakaknya atau siapanya Novi. Urusan dia dengan yayasan, dengan kegiatan sosial dia punya privasi sendiri dengan timnya dia. Kalau saya nggak tahu, nggak bisa menghubungi untuk ini ada orang gini, orang ngapain. Saya bukan asistennya, nggak paham saya. Ya, jadi kamu jangan spam di sini. Iya, ngapain gue nyuruh-nyuruh? Kemarin aja Farhad Abbas nyuruh gue, Emma, kamu kesana dong, panggil Novi. Kenapa lama sekali? Kita kasih waktu cuma 30 menit untuk berunding. Habis itu langsung tanda tangan. Kenapa lama? Ayo kamu kesana panggil. Gue disuruh-suruh, emang gue siapa? Kamu yang enak aja nyuruh-nyuruh gue. Iya, enak aja disuruh-suruh gue. Agus sedih, dapat kopi. Agus sedih udah main TikTok. Kok kasih Mamski kopi? Udah ditabung aja Agus buat istrinya, buat Elmi. Iya loh, kayaknya si Elmi itu udah mulai kayak agak bete-bete gitu sama kamu. Kamu jangan habis-habisin duit di sini. Ntar Mamski dimarahin sama Elmi. Agus sedih udah simpen duitnya buat Elmi. Udah donasinya kenapa? Udah donasinya sisa katanya. Jambak aja Mir. Aduh dasar ya. Kalau menurut pendapat aku, Pablo kenapa akhirnya melaporkan Agus? Wajar. Karena sudah terlalu heboh se-Indonesia. Aduh Agus jangan buang-buang duit.
Jangan buang-buang duit give Mamski. Jangan buang-buang duit give Mamski. Nanti Elmi marah loh. Udah Wawa dapat duit ya kan? 98 juta. Belum buat belanja belinji, transfer 10, transfer sekian. Itu nanti kamu ya Agus sedih ya, bakalan ditanyakan di pengadilan. Nah itu bukan 98 tapi 100. Oh my god, 138 juta. Ih, hampir 135 juta Mamski dana yang dipakai Agus dan CS-nya. Ya ampun. Gift-nya Agus untuk ke Kemensos nggak diterima. Ya orang nggak punya rasa syukur, dan orang yang menurut aku paling sombong. Udahlah, lu lagi dalam keadaan susah, ya, abis bermasalah sama anak buah di restoran, abis ribut adu mulut, berawal dari lisan yang nggak pantas, yang bikin orang sakit hati, sampai orang melangkahkan kaki buat beli itu air keras nyirem. Itu kalau nggak mulut lu, ya, mulut puncak dari segala-gala permasalahan, dari mulut. Kejam dia. Lu tuh ya, akhirnya melebar semuanya masalahnya. Coba kita lihat ya, ngapain dia sekarang. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus gak operasi dari kemarin. Karena memang Agus salah, gak punya orang. Karena Agus gak punya orang karena gak ngerti masalah donasi. Terharu. Masuk kira ini tuh. Cerita singkat Agus bikin terharu dan nangis bagi siapa saja yang nonton. Bang Yan aja, dari akunnya Bang Yan aja. Coba kita dengerin dulu Agus ngomong. Agus gitu, ya udah Agus pakein aja gitu uangnya gitu. Tapi pulang pun Agus kasih ke Wawanya juga butuh tempat tinggal Agus. Ya ampun Gus, lu kasih ke Wawa butuh tempat tinggal Agus. Kan lu punya rumah sendiri, ngapain lu jadi tinggal di rumah Wawa? Nggak bisa pisah dari Wawa. Halo. Dia menjelaskan ke masyarakat luas, mereka juga bertahan karena udah digiring dulu sama Teteh. Karena udah digiring dulu sama Teteh. Siapa yang giring Gus? Kita itu kesel karena ngeliat elu video callan sama Babang Bando. Lu bilang kejam dia. Ambil saja donasi itu untuk dia. Kan dia yang sakit bukan saya. Gara-gara lu ngomong kayak gitu gue jadi benci sama lu, tau gak lu? Hah? Bukan karena digiring Teteh, lu ya, mulut lu ya, boro-boro sedih, pengen gue krauk. Mulut kau, pengen gue krauk kau rasanya, ha? Naik lagi marah gue, ha? Naik kita lagi gue. Digiring, lu kira kita domba? Lu kira pemirsa netizen domba? Ya ampun, digiring dengan statement-statement yang dia posting negatif di story. Bukan karena postingannya si Novi, tapi karena kelakuan elu. Kata-kata elu yang gue masih inget banget. Kata-kata elu, pandangan elu, kata-katanya si Wawa di podcastnya Densu. Ya, si Wawa bilang, 100 juta, 2 jutanya siapa yang ngasih? Di acara podcast itu aja gue bisa lihat kalian itu nyinyir sekeluarga ya. Pengen ku sambel kau. Bisa ya. Jadi apapun yang saya lakukan, maupun saya perjuangkan tentang apapun dengan kebaikan, pasti tidak bakal bisa. Karena kelakuan lu kelihatan sekali ya, kau itu rakusnya minta ampun, keras kepala, apalagi Wawa lo itu. Ya Allah, 100 juta mana? 98, 2 jutanya siapa yang ngasih? Aduh,
Ditanya mana mau lihat untuk mutasi rekening, ada aja alasannya. Ya nggak bisa dihubungin lah, datang kagak disapa lah, kurang ajar betul. Dasar manusia-manusia yang nggak tahu terima kasih. Sampai sekarang walaupun saya ngomong baik pun tidak akan ada, tanpa ada juga bagi saya yang malah saya makin dibully sama mereka. Ya iyalah. Itu yang membuat saya depresi kadang-kadang. Kadang terus. Kalau malam suka nangis. Oh ya, terus nangis, nggak bisa tidur. Ngomong sama istri. Sayang, aku bilang gitu. Sayang, Abang punya salah apa gitu, sampai orang hujat abang. aduh masih nggak paham kesalahannya apa. Aduh, masih nggak paham kesalahannya apa. Abang punya salah apa sampai dihujat. Goblok banget sih lu. Allahu Akbar, masih belum gue. Lu belum mudeng. Gak mudeng. Udah gue berkali-kali dari 3 bulan yang lalu masih nggak mudeng juga salahnya apa. Betul-betul batu ya. Batu kalah keras tuh cobek gue, kalah keras sama pala lu. Kalah keras cobek gue sama pala lu. Sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap nggak paham. Aku bilang gitu. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Alhamdulillah datang Bapak Lim juga. Ya Allah, terus. Banyak terima kasih juga buat Bapak. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Aku banyak berterima kasih juga sama Bapak Farhan. Berkat Bapak Farhan juga ketemu Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Udah dapat belum 3 miliar dari Bapak Lim? Hah? Kamu makasih untuk apa, Gus? Mana? Yang 1,4 kan katanya kan para donatur disuruh datang ke kantornya Bapak Lim itu untuk bikin surat pernyataan, ya kan, bahwa saya tidak ikhlas memberikan Agus, jadi akan di reimburse, akan diklaim. Nah, kamu udah dapat belum? Kamu udah dikasih duit belum sama Bapak? Semoga kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur, tapi tetap aja Agus yang jelek di pandang mereka. Itu memang Agus salah. Karena lu selalu berbuat yang sangat tidak normal ya kepada orang yang sudah mengulurkan tangan membantu elu, malah lu LP-in. Orang yang udah membukakan donasi buat elu, udah ngangkat cerita lu itu sampai ke YouTube di mana-mana, sampai viral, sampai masukin ke podcastnya Densu. Lu begitu nerima uang 1,5 miliar, pura-pura lupa. Iya kan? Aduh, pura-pura lupa lu. Sekarang ngomong-ngomong kayak gini, kayak paling tersakiti. Nggak tahu salahnya apa. Inilah ya model-model kepala bat. Pokoknya 40 kilo sampai 80 kilo small. 40 ke 80 small, 81 ke 90 big. Oke, udah check out ya. Lagi, Mam. Siapa yang mau lagi? Mau, typing dulu. Mau. Typing dulu mau. Typing mau. 1 menit keranjang kuningnya hilang. Kalau udah 1 menit udah hilang. Waktunya 1 menit sayang, karena ini kan barang kan terbatas untuk live aku, nggak selalu live jualan barang kan, makanya ada waktunya 1 menit buat kalian war. Siapa cepat dia dapat, kalau nggak dapat ya udah tunggu lagi nanti. Iya kan? Kalau sekarang udah mau, berarti kalian tinggal dengerin aja size-nya 40-80 kilo di small. Mau? Oke, aku masukin lagi sekali lagi ya. Sebelum kita dengerin tuh Farhad Abbas ngomong apa sih? Ya, Farhad Abbas, gue pengen tahu deh. Lu tuh ngomong apa sih? Oke. Waktunya 1 menit. Dimulai dari
Sekarang udah masih pin tuh. Udah Mamski pin. 40 kilo sampai 80 kilogram. Ambil yang small. 81 sampai dengan 90 yang big. 40 sampai dengan 80 kg yang small, 81 sampai 90 kg yang big. Ada warnanya warna kulit, warna hitam, warna pinky. Oh iya, udah minta maaf. Oh gitu, coba kita dengerin. Bener nggak tuh? 28 detik, ayo. Korsetnya enak, adem, halus, lembut. Enak banget. Enak banget. 17 detik lagi. Aku udah check out lagi, kata Fahmi. Mantap Fahmi. Terus di bokongnya juga nih, di belakang bokongnya tuh bikin bokong kita juga kenceng nih. Nih buat bokong tuh. Ya kan? Sampai pinggang, sampai perut ketutup semua. Wow, udah habis deh waktunya. Wow. Kakak bagus banget, udah sampai. Iya bagus banget barangnya. Bagus kan? Aku juga suka banget nih, favoritnya aku. Favorito banget, aku suka banget ini. Nanti lagi ya iklannya ya, sebentar ya. Bagus katanya, mau? Iya. Berapa Kak Emma? Ih kok masih banyak yang belum ngambil. Tunggu dulu, kita ke Farhat Abbas dulu bentar. Emangnya beneran polisi itu Pak Irjen Polnya udah minta maaf? Kok gue ragu ya? Mana coba lihat Farhat Abbas. Coba. Mana? Menghapus. Gak ada. Farhat Abbas meremehkan para pengacara donatur. Ya, saya ingin menjelaskan. Mana? Nggak ada. Mana sih? Farhat Novi. Farhat Abbas, polisi Irjen ya, Irjen Pol. Irjen Pol. Bagus yang ngapain harus nangis-nangis kemarin. Saya bilang, Kata Ijen Pol Riki Sitohang, katanya itu kan bukan duit habis, ngapain harus nangis. iya dia nggak ngerti bahwa kalau orang sudah menyumbang dia punya yang disumbang. Tuh kan Farhat. Nih ya Farhat ya. Lu tuh ngotot banget. Lu tuh ngotot dengan satu apa nih? Pasal yang bilang kalau udah disumbang itu punyanya orang yang disumbang. Tapi lu bener-bener tutup mata dengan poin-poin yang lainnya gitu. Dengan hal-hal lainnya seperti adanya yayasan yang membuka donasi itu, yang memviralkan, terus adanya podcastnya Densu, adanya orang-orang donatur yang sekian banyak itu, dan adanya yang paling penting adalah ya Farhat Abbas dipakai tidak untuk berobat, oi. Jadi bilangnya matanya parah, butuh sekali untuk mata. Tolong sembuhkan mata Agus. Pertamanya itu, tapi begitu uang masuk pakai BPJS. Ya. Sekarang kalau lu pinjam baju gue, ya lu nangis-nangis aja nggak boleh lu baju pinjaman. Tapi kalau saya kasih uang rokok, lu udah ngerokok, rokoknya itu udah bukan benar rokoknya dibalikin nggak begitu. Bukan, kalau rokok dikasih rokok nih, lu pengacara nih ya, gua artis sinetron, ya. Lu bilang dia kasih rokok, lu kasih rokok ke orang, udah gitu orangnya ngerokok terus lu minta lagi. Itu lu bego, kenapa? Rokok dipakai ngerokok berarti peruntukannya bener. Ngapain lu minta lagi? Bahlul kan kalau kita minta lagi udah dipakai. Lah ini kan Agus enggak. Dikasih buat berobat mata, nggak dipakai buat matanya. Beda sama si rokok tadi. Lu kasih rokok dia ngerokok, udah sesuai peruntukannya. Rokok dirokok. Lah ini kasih obat untuk berobat mata, untuk operasi mata,
sesuai dengan permintaan dia. Tolong Agus, matanya Agus, selamatkan mata Agus. Tapi dipakai buat bikin si Wawa jadinya bebas hutang dari bank. Berarti 1,3 Jadi, Agus menurut Abang. kalau jenderal-jenderal ini koperasi simpan pinjam, dipinjamin boleh. Ini sedekah loh, kayak masjid. Bisa nggak kalian menggugat uang celengan yang sudah masuk ke dalam masjid? Bisa nggak, ya kan? Beda lagi. Ini ngasih contohnya enggak ini ya? Nggak masuk di akal ngasih contohnya. Kalau boleh menggugat itu ya, baru saya bilang mantap. Makanya orang kalau nggak mengerti jangan ngomong dulu. Sekarang uangnya itu pun masih ada utuh, ada di Yayasan Novi. Harusnya kalian marahin Novi, bukan marahin Agus, ya kan? Nah, kalau masalah Agus dapat rezeki ya karena wajar, karena matanya buta. Terus kalau dia dipersoalkan dia apa sih, ada masalah? Mau sampai kapan sih mungkin uang itu bakal terus di yayasan gitu? Dia tanya sama dia, kan dia bilang kapanpun bisa, nggak bisa digunakan gitu. Tapi udah coba buat gunakan. Sudah disomasi, sudah tanda tangannya pun uangnya dinyatakan ke Agus, dibatali. Ya kali tanda tangan uangnya diserahkan ke Agus. Agusnya juga nggak amanah, gimana sih bro? Terus uangnya buat apa? Makin nggak jelas lagi uangnya buat apa. Di awal aja udah nggak mau dipakai kok buat mata, malah pakai BPJS, malah pakai apa tuh namanya tuh biaya dari apalagi gitu, jam kesda kayak gitulah pokoknya. Terus mau di orang kayak begitu yang nggak bisa megang duit mau dikasih uangnya. Tunggu Denny, harus begini. Datang Denny dilaporkan, udah ditawarin, nah kan udah nggak perlu dong, kan? Panjang-panjang banget gitu. Jadi betul-betul caranya itu cara-cara ngajak orang berantem. Giliran berantem dia bilang, saya dibilang hajar gitu. Padahal dia yang memancing emosi gitu. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Oke Bang, itu sendiri katanya kata keluarga Agus ini gak bersyukur Bang. Siapa yang gak bersyukur? Ya bersyukur lah. Dikasih satu batang rokoknya orang bersyukur. Justru kalian ini yang aneh. Agus yang ngapain harus? Ya. Mau tambah lagi, saya tambah siapa-siapa. Aku pengen melihat lawyer karismatik, lawyer hebat yang gua hormati ada di situ. Gua pengen lihat. Sampai sekarang nggak bisa dibuktiin sama-sama. Nggak ada lawyer yang hebat, yang karismatik, yang bisa berdebat dengan gue di TV di mana. Tunjukin di situ satu orang aja. Aduh, nggak usah lawyer, gua keluarin nih Dewi Persik debat sama lu. Dewi Persik, nggak usah pakai lawyer ya. Dewi Persik. Sekarang ini di Bang Farhad, kita mau tanya sama Mas Agus. Mas Agus. Dulu pernah ditanya, kenal Farhad Abbas? Dia bilang nggak kenal. Hanya kenal istri ya. Itu kurang ajar. Mulutnya mulut apa itu? Mulut perempuan. Dia sengaja membuat saya emosi. Kalau seorang wanita itu berbicara, itu karena bibirnya itu sudah jelas diciptakan ada dua fitrahnya. Tapi kalau laki-laki berbicara melebihi seorang Dewi Persik, itu berarti kan kurang ajar. Lebih kurang ajar lagi yaitu Farhad. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga mulutnya hanya satu bukan dua. Dewi Persik sebenarnya bisa jadi jubir Anda, hanya Anda tidak mampu untuk membayar Dewi Persik. Jangankan 1,1 juta, kali ini aja kalau bukan hitam putih Anda nggak bakalan mampu untuk bayar Dewi Persik. Kenapa? Saya dari dulu melihat Dewi aja saya suka loh. Dia pengen nikahin istri aku, Mas. Oh enggak, itu Pengen nikahin istri saya. Oh gitu. Cuma saya tolak, benar. Oh. saya baru Dia sukanya kan yang janda-janda nih, ya Daniati lah. Janda Dewi Persik ini masih klinik nih, masih belum pernah melahirkan nih. Waduh, gimana kalau misalkan saya tuh terpapar di sini? Jangan macam-macam. Anda jangan melawan saya. Anda jangan melawan saya. Kalau Anda melawan saya bisa telepon sama Nyoman Ganas, Gerakan Anti Narkoba Nasional. Wah. Saya bisa berkata demikian. iya memang Dewi Persik ini ternyata Anda takut? Apa Mas? Apa? Dilamar. Siapa mau dilamar? Kamu. Sama siapa? Farhad. Aku minta dilamar sama dia. Gak mungkin lah Mas. Goyang seperti saya aja dia nggak kuat. dulu pernah Aduh kocak ini Dewi. DP.
Dan ini masih muda ya. Aduh, bingung dia mau ngomong apa. Gue mimpi apa? Gue ketemu Dewi Persik nih. Aduh. Kasihan deh lo. Bisa Anda sebutkan satu? Saya lupa namanya, tapi Tadi kata Anda banyak. prestasi. Oh banyak. Maksudnya Satu saja. Najwa. saya lupa, saya nggak sebutin namanya, tapi Oke. sudah saya ketahui bahwa memang kita sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Tapi saya sempat baca Anda mengatakan semuanya akan gratis begitu. Gratis apanya maksudnya? Saya sempat baca Anda bilang sekolah akan gratis, kemudian semuanya akan gratis. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis. Ya, Yang pintar ya. gratis. Kalau dulu kan masuk di swasta. Nah, tapi sejalan perkembangan swasta memperkuat gitu sehingga terbalik. Karena yang gratis ini orang nggak serius Jadi sekolah. tidak semuanya gratis ya. Tidak semua gratis, tapi kalau yang berprestasi jangan. Kira-kira kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Bukan satu? Saya bayar. Aduh ya Allah. Sumpah deh. Dia kalau sama cewek kok kayak ini sih. Iya, nyapres zaman dulu nih sama si Apa namanya? Najwa. Tadi kata Anda banyak. Prestasi. Oh banyak. Maksudnya Satu saja. saya lupa, saya nggak sebutin namanya, tapi Oke. sudah saya ketahui bahwa memang kita sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Tapi saya sempat baca Anda mengatakan semuanya akan gratis begitu. Gratis apanya maksudnya? Saya sempat baca Anda bilang sekolah akan gratis, kemudian semuanya akan gratis. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis. Ya, yang bodoh bayar. Gitu. Kalau dulu kan yang pintar masuk di negeri, yang bodoh masuk di swasta. Nah, tapi sejalan perkembangan swasta memperkuat gitu sehingga terbalik. Karena yang gratis ini orang nggak serius Jadi sekolah. tidak semuanya gratis ya. Tidak semua gratis, tapi kalau yang berprestasi jangan. Kira-kira kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Aduh, ya ampun, ini video kapan sih? Ya Allah, ini video kapan? Ada aja yang nge-up sih. Ya ampun, saya bayar, ya ampun. Sumpah ini mah kocak. Pencemaran nama baiknya itu di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Novi terhadap Agus? Ingat Halo, maaf. Di situ juga Sekarang ini di luar dari Bang Farhad. Kita mau tanya sama. Wah, ini ketemu DP lagi nih, ketemu DP. Damai-damai aja nggak selesai dibicarakan secara kekeluargaan karena kan awalnya semua dari niat yang baik. Ataukah masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur Ini kan hukum? udah siapa yang nggak kepengen damai dari awal udah saya minta maaf, kedua saya minta maaf. sujud ya. Udah saya Ih, Bang Farhad ngomong terus kan. Iya, cuman dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana perasaannya? Apakah Mbak Dewi diam aja? Udah cium kaki. Iya, apakah tetap bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Coba Udah. Apakah akan bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Kejam dia. Apakah akan merasakan seperti itu dengan perasaan sakit yang mendalam? Allah. Itu kayak ngomong lu begitu, Gus. Ini tuh kacamata beli di mana? Beli di TikTok ya? dirasakan di posisi Agus. Apa Harusnya kalau dia minta maaf, Agus Iya. minta maaf. Kalau dia kalah, dia Siapa makin yang- dihajar Mbak Dewi. Baik, kalau Agus sendiri uangnya dikembalikan ke yayasan, dikelola dengan baik, tepat guna, Agus rela nggak? Iya, kalau ditanya begitu, dia pasti malu. Lah. Cuman maksudnya kalau bicara hukumnya memang punya dia. Abang jangan dulu, jangan Jangan, ngomong. nanti Kita nanya Mas Agusnya dulu gimana. kita laporin. di situ juga Sekarang ini di luar dari Bang. Oh iya nih, emang dia udah menggiring terus, makanya Agus ngotot. Secara hukum Gus, itu duit kamu semua, diomongin begitu. Makanya jadi kalap, pengen banget nguasain. Karena diomongin melulu nih barusan nih, ini gue kayak napak tilas ya. Oke, menuju akhir dari episode sinetron Agus, korban penyiraman air keras yang menangis meronta-ronta, merasa sedih luar biasa karena tidak dapat donasi.
season 3. Season 3 pemerannya kan Agus peran utama. Terus ya Allah, bener loh. Waktu ngomong 3 miliar gitu tuh gue ngerasa kayak ya Allah, bukan sombong ya guys. Malu loh kalau sama orang yang punya mobil Bentley, punya merek RS ya, RR, tahu kan RR, Rolls Royce. Aduh, malunya Ferrari ya kan. Terus Mercy gitu, 3, aduh kayak kelasnya tuh di bawah banget, jauh banget guys itu. Makanya gue bilang, lu beneran mau banggain mobil lo, terus sementara mobilnya Bang Hotman tuh yang kayak Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, mobil-mobil yang udah puluhan miliar. Aduh, 3 miliar tuh, kalau untuk perbandingan ya, gue bukan mengecilkan nilainya 3 miliar, tapi buat gue tuh aduh malu. Cuma 3 miliar dibangga-banggain. Aduh, aduh Gus pendukungmu Gus. No comment Gus. Kita habisin ini, habis itu tadi yang udah nanya pengen skincare, aku masukin ya 1 menit sekilas iklan, 1 menit skincare Presley Skin, DNA Salmon, Day Cream, Night Cream, ada Pink Glow Serum dan facial wash juga toner, oke? Iya makanya kan malu dong. 3M mah buat mobilnya Rafathar, bener banget, bener. 3M itu mobilnya anak-anak, mobil anak kecil, bener. Gue bukan harga berapa Mamski nanti aku masukin, tenang. Aduh, sumpah deh, aduh, lagi. Tibir gitu-gitu mah. Saya punya mobil 3 miliar. Lu udah tahu? Udah 30 tahun saya ada di garasi, ada 20 miliar malah mobil gua. Ngapain gitu, ya nggak? Bang, tapi kan bisa jadi ini teman-teman media yang minta statementnya dari Alvin Lim, Bang. Ya? Bisa jadi teman-teman media yang minta statementnya dari Alvin Lim. Mau minta statement atau tidak pun, jangan terlalu menonjolkan saya punya mobil 3 miliar lah. Yang ditonjolkan di sana mobilnya. Iya, mobilnya, betul. Maksudnya gimana? Ada mobil fokus kepada substansi hukumnya. Oke. Damaikan para pihak. Ini kan sebenarnya uang kecil, cuma 1,5 miliar. Menurut abang uang kecil loh, Bang. Ya, kenyataannya memang uang kecil. Artinya ngapain harus 1,5 miliar dibahas sampai 7 turunan? Bener banget. Astagfirullah. Bahwa dia minta kalau saya bisa mengeluarkan uang sekian nominalnya, kamu yang disiram air keras. Tanggapan abang dengan kalimat itu sangat tidak pantas diucapkan. Karena itu tidak pantas diucapkan karena mana ada orang juga yang mau disiram dengan 3 miliar, ya kan, matanya sampai buta. Gak ada kan? Gak ada. Aku mau menonjolkan seolah aku punya duit gitu loh. Orang emang udah lebih lama kok lebih banyak duit dari kamu. Oke. Bang, kita tahu mediasi kemarin gagal sampai akhirnya Kemensos turun tangan. Kemensos turun tangan, ajak ketemu Agus dan kuasa hukumnya untuk cari solusi soal kisru uang donasi. Kementerian Sosial, Bang, ikut turun tangan loh, Bang. Kemensos nggak ada urusan soal ini. Ini kan bukan dana publik. Nggak ada urusan. Sebenarnya ini kalau saya jadi Agus atau pengacaranya, uang sudah saya terima. Terima kasih. Dia akan pakai sesuai apa yang saya perlu. Ya. Udah selesai. Ya. Lu mau gua kemana? Emang gua pikirin selesai. Betul. Tapi bukannya penggalangan dana atau donasi itu juga melibatkan Kementerian Sosial, Bang? Kenapa? Penggalangan donasi. Saya nggak tahu detailnya ya. Tapi apapun namanya, uang itu kan sudah dikasih ke dia. Biarkan aja dia pakai. Jangan, artinya gini, kalau kita nyumbang ke orang, ya jangan lagi terlalu rewel lagi uang itu kemana-kemana. Udahlah, biarkan aja dia pakai. Itu maksud saya. Bang, abang nggak mau ikut turun tangan untuk kasus ini, Bang? Misalnya sekarang pengacara Pratiwi Novianti kan dia memutuskan mengundurkan diri. Abang nggak mau mencoba membantu Tenovi misalnya? Aduh, kasus gua kebanyakan, semuanya raksasa dunia malah. Ya, enggak lah. Sudah terlalu banyak di sana pengacara nebeng populer. Aduh, bener banget Bang. Udah banyak banget yang nebeng-nebeng. Betul banget Bang Hotman. Aduh. Kurang ada kasus, jadi pada pengen masuk. Minimum kan dia tiap hari ada di medsos kan. Sorry, saya nggak mau ikut. Benar. Tapi abang sempat menanggapi di media sosial nggak? Iya, menanggapi.
saya nggak pernah tanggapi karena ditanya wartawan. Ya itu pun saya hanya sebatas hukumnya. Saya mengatakan begitu uang sumbangan dikasih itu sudah milik dari si penerima sumbangan. Baik, oke, baik. Dan harusnya penerima sumbangan juga tahu diri, berterima kasih. Ya. Tahan bang. Oke, sabar sebentar. Bang, oke, kita berpindah kasus ya, mumpung ada pengacara 30 miliar. Untuk kasus Oke, jadi seperti itu ya guys dari Bang Osman ya.